Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Perkenankan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah mahasiswa S1 Pendidikan Agama Kristen. Nama saya Febriana dan saat ini saya mengambil studi di Seminari STBI Semarang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pentingnya misi dalam gereja lokal, dan materi ini dapat kita simak, dapat kita pelajari, dan dapat kita pahami. Namun sebelum kita masuk dalam materi awal, saya ingin membagikan pemahaman terlebih dahulu berdasarkan misi itu seperti apa, amanat agung itu seperti apa. Yang pada dasarnya misi adalah tugas yang Allah berikan kepada orang-orang percaya untuk keselamatan dunia. Amanat agung merupakan bagian penting dari kehidupan Kristen yang dimulai dengan panggilan untuk bertobat dan berlanjut dalam hidup yang baru. Dan setiap orang yang telah diselamatkan oleh Allah dipanggil untuk menjadi agen misinya, mengerjakan misinya, menyampaikan kabar baik, dan bahkan membuat orang dapat dibaptiskan kembali menjadi anak yang benar-benar anak Tuhan. Dan sini kita juga belajar bahwa teologis misi itu bukan hanya sekedar pelajaran tentang Alkitab saja, tapi kita harus memahami betul apa sih misi itu, pengertian dari misi itu, dan apa sih tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Misi adalah tugas yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang percaya untuk menyebarkan Injil dan membawa keselamatan kepada dunia. Amanat agung yang terdapat dalam Matius pasal 28 sampai ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20 adalah perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa tanpa terkecuali, membaptiskan mereka dan mengajarkan mereka untuk menaati segala sesuatu yang telah diperintahkan. Kemudian yang mendasari dari misi ini adalah, yang pertama adalah kasih Allah. Misi didasarkan pada kasih Allah yang besar bagi dunia. Allah mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memberikan hidup yang kekal. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 menyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dapat kita pahami bahwa teologi dari misi adalah kasih Allah itu sendiri, dan berdasarkan dari kasih Allah kita dapat merasakan keselamatan yang kekal. Kemudian keselamatan melalui Kristus, kita tahu bahwa Tuhan adalah jalan satu-satunya dan tidak ada selain Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Yesus Kristus adalah satu-satunya tempat atau jalan keselamatan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dinyatakan bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapakku atau kalau tidak melalui aku." Oleh karena itu misi Kristen adalah menyampaikan pesan keselamatan melalui Kristus kepada semua orang. Dan juga misi adalah perintah Yesus itu sendiri. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Dinyatakan dalam amanat agung adalah perintah langsung dari Yesus kepada murid-muridnya, dan ini merupakan tugas yang harus dilaksanakan tidak hanya di zaman Tuhan Yesus saja, tapi di saat ini, kapan saja, selama-lamanya, baik masa lalu, masa depan, masa yang akan datang. Dan amanat agung tidak akan pernah berubah, sebab Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20 menyatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi di sini adalah perintah mutlak, tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditolak, bahkan harus dilakukan. Dan ini merupakan kewajiban kita sebagai orang percaya. Kita percaya bahwa kita sudah menjadi murid Yesus, kita sudah mengikuti Yesus, berarti kita juga harus mengikuti cara Tuhan memberitakan Injil. Namun selanjutnya adalah bagaimana misi ini bisa ada dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengintegrasikan misi-misi ini dalam kehidupan kita, yaitu dengan prinsip yang kita lakukan. Saat ini kita belajar bahwa misi dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk gereja. Nah, gereja, termasuk gereja lokal, harus mengajarkan dan membina jemaatnya tentang pentingnya misi dan amanat agung. Ini termasuk memberikan pelatihan tentang penginjilan dan mendorong jemaat untuk terlibat dalam misi. Selanjutnya, gereja lokal harus aktif dalam kegiatan penginjilan, baik secara lokal maupun global. Nah, hal ini berupa supaya upayanya melayani di komunitas sekitar. Jadi, ini bisa jadi tempat atau wadah di mana pelayanan itu bisa beredar, tidak hanya di lokal saja tapi di global. Misi ke daerah terpencil dan dukungan untuk misionaris yang bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya,
dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setiap orang yang percaya, kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang saat ini sampai sekarang ini tetap mengikuti Yesus, kita harus mengintegrasikan prinsip-prinsip misi dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini berarti hidup sebagai saksi Kristus, saksi yang dimana kita bisa menyatakan kebaikan Tuhan itu melalui tingkah laku kita, perkataan kita, bahkan dalam kehidupan kita tercermin teladan Yesus, karakter Kristus dalam hidup kita. Dan saksi Kristus yang kita lakukan adalah dalam segala aspek kehidupan kita, menunjukkan bahwa Yesus itu adalah kebenaran, menunjukkan bahwa Yesus adalah kasih, dan itu ditunjukkan kepada orang-orang sekitar kita dan orang-orang yang pastinya ingin kita jangkau. Nah, Amanat Agung menekankan bahwa tujuan utama kita yaitu bahwa jiwa kepada Tuhan. Kita harus membawa jiwa kepada Tuhan. Dan pemberitaan Injil yang dimulai dari Yesus hingga saat ini bertujuan agar setiap orang yang belum percaya kepadanya harus diselamatkan dengan memberitakan Injil. Dengan pemahaman yang jelas tentang dasar teologis ini, kita diharapkan untuk bisa menerapkan dalam konteks gereja. Dan misi jelas sudah menjadi tanggung jawab gereja, bukan hanya tanggung jawab sebagai pendeta saja ya, tapi ini tanggung jawab gereja di mana ini dikerjakan oleh pendeta, jemaat, bahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan. Dan misi harus dikerjakan bukan hanya sekali, 2 kali saja, tapi selalu dan kapan saja, di mana saja. Dan kita rindu untuk setiap orang dapat mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya juga dalam melaksanakan amanat agung, kita percaya bahwa efektif dan harus benar. Jadi ketika kita melayani orang, ya kita tahu bahwa amanat agung, misi itu dikerjakan bukan karena kita pengen nama kita yang baik, tapi kita mengerjakan segala sesuatu itu berdasarkan kasih Tuhan. Nah, kemudian kita juga belajar prinsip bahwa ketika kita sebagai orang Kristen memiliki pedoman yang membantu gereja serta diri kita sendiri dalam menjalankan panggilan untuk menyebarkan Injil dan melayani masyarakat. Salah satunya adalah misi pelayanan sosial. Nah, prinsip ini merupakan pelayanan sosial yang dapat dilakukan gereja di mana saja. Nah, yang tidak bisa dipisahkan, bahkan pelayanan dari sosial ini adalah pelayanan yang tidak bisa dipisahkan kepada orang-orang sekitar kita. Kenapa? Karena pelayanan sosial adalah pelayanan yang membutuhkan orang-orang di sekitar kita, dan ini merupakan salah satu cara atau metode yang efektif dapat kita lakukan untuk melakukan misi penginjilan. Dan misi dari pelayanan sosial ini adalah misi yang selaras dengan amanat agung. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan Allah menginginkan gereja dan orang-orang yang percaya untuk menerapkan kasih dan pemeliharaannya secara nyata. Dan kita juga pahami bahwa misi Kristen tidak hanya tentang penginjilan saja, tetapi juga tentang melayani. Dalam namanya melayani berarti kita memberikan pelayanan kita, menolong dan membantu, dan itu bisa kita lakukan dalam kebutuhan atau melayani sosial, seperti halnya kita dapat membantu orang-orang yang membutuhkan dan memberdayakan mereka yang terpinggirkan dan memperjuangkan keadilan. Dan dalam terlibatnya juga kita dengan isu-isu sosial, gereja menunjukkan kasih Kristus dan dedikasi kesetiaannya, bahkan kepeduliannya kepada dunia. Nah, gereja lokal dapat terlibat dalam misi sosial melalui berbagai cara, seperti halnya memberi bantuan dana, kemudian juga gereja dapat mengakses setiap bantuan, dan tidak hanya demikian, gereja tidak peduli tentang kebutuhan sosial, tetapi juga memiliki panggilan untuk menyebarkan kabar baik tentang Yesus Kristus. Gereja dapat menggunakan misi dalam sosial ini untuk menjadikan penyebaran Injil di mana-mana. Jadi ketika gereja menggunakan ini, gereja bisa menjangkau setiap jiwa-jiwa yang ingin dijangkau, karena setiap orang pasti menginginkan bantuan. Dan dari sini salah satu caranya untuk kita sebagai agen misi Tuhan dapat melaksanakan pekerjaan Tuhan dalam amanat agung, menginjilkan, bahkan membaptiskan orang dalam namanya. Gereja harus memberitakan Injil kepada semua orang, baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya, agar mereka mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi gereja memang punya misi yang luar biasa ya. Kita harus pahami betul bahwa gereja itu tidak hanya untuk beribadah saja, gereja tidak hanya untuk didatangi hari Minggu saja, gereja bukan hanya tempat untuk berdoa, tetapi gereja itu untuk menyebarkan kabar baik, memberikan berkat, memberikan dampak yang baik, supaya kasih Kristus, karakter Kristus ada dalam kehidupan kita. Nah,
dalam melakukan misi, gereja lokal harus memahami terlebih dahulu apa sih kebutuhan masyarakat, apa sih yang menjadi keinginan mereka. Dalam pemberitaan Injil harus disesuaikan dengan bahasa dan budaya yang orang-orang pahami. Jadi kita tuh nggak bisa hanya menjangkau saja, tapi kita tidak ada usaha untuk mengikuti, beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kita. Karena ketika kita ingin menjangkau, berarti kita harus ada pendekatan terlebih dahulu kepada orang-orang yang ingin kita jangkau. Nah, misi sosial memberikan kesempatan bagi orang percaya untuk menunjukkan kasih Allah secara nyata, baik melalui tindakan, membantu sesama dengan terlibat dalam pelayanan sosial. Orang juga dapat mengerti bahwa kita sebagai orang Kristen bisa menjadi saluran berkatnya Tuhan. Dengan keterlibatannya gereja dalam misi sosial ini, orang-orang yang ingin dijangkau dapat menerima bukti, dan bahkan bukti yang relevan, yang kuat, menjadi patokan mereka bahwa kasih Tuhan itu nyata, tidak hanya diperkatakan tapi diperlakukan. Dan ini merupakan salah satu cara gereja untuk mengembangkan misi-misi dalam menginjili orang-orang yang ingin dijangkau. Kita tahu bahwa orang yang kita jangkau bukan hanya orang-orang yang Kristen saja, tapi seluruhnya yang masih belum percaya kepada Tuhan, yang masih butuh pertolongan daripada Tuhan. Dan itu adalah tugas dan tanggung jawab dari setiap orang percaya, dan kita tidak boleh menolak. Kita nggak boleh mengatakan bahwa itu hanya tugas gereja, itu hanya tugas pendeta, itu hanya tugas pelayan Tuhan. Tidak. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki tanggung jawab. Kita punya kewajiban untuk memberitakan Injil. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa mendukung, mensupport kembali dukungan untuk gereja-gereja yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan untuk menolong ketika adanya program sosial. Dan di sini jemaat menjadi garda terdepan untuk mendukung dan menolong. Jemaat ini bisa menolong, dan bagaimana sih bentuk yang dapat digunakan atau dapat dilakukan oleh gereja, apa yang harus dilakukan, seperti apa contohnya. Ya, saya akan memberikan beberapa contoh, dan hal ini dapat kita lakukan dan saat ini mungkin gereja-gereja lokal sudah lakukan dan harus dikembangkan kembali. Yang pertama adalah program bantuan makanan. Ini sangat penting ya, bukan hanya pemerintah saja yang bisa memberikan makanan gratis atau layanan-pelayanan seperti bantuan-bantuan secara jasmani, tapi gereja pun dapat melakukan program bantuan makanan gratis, di mana gereja dapat mengadakan distribusi makanan bagi keluarga yang kurang mampu, terutama saat masa-masa sulit seperti bencana alam, kemudian adanya kebutuhan yang tidak bisa dicapai oleh setiap orang. Jadi gereja dapat menjadi saluran berkat. Nah, ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik saja, tetapi juga menunjukkan bahwa kasih Allah kepada mereka yang membutuhkan. Dan itu tidak mengenal apakah kamu orang Kristen, apakah kamu adalah anak Tuhan. Tapi ketika kita sudah menunjukkan kasih Allah, maka orang-orang akan merasakan itu, dan itu menjadi daya tarik bagi kita sendiri sebagai penyaluran berkat, dan itu menjadi jalan kita untuk memisi, untuk bisa mengenal bahwa oh, Yesus itu seperti ini, Yesus itu adalah Tuhan yang juru selamat orang percaya. Nah, selama program ini berlangsung, anggota jemaat atau jemaat gereja dapat berbagi cerita tentang kasih Tuhan dan bagaimana jemaat itu bisa menguatkan mereka di masa-masa sulit. Dan di sini kayak saya katakan bahwa jemaat memiliki peran penting juga untuk mendukung segala sesuatu yang dibutuhkan. Jadi gereja tidak hanya bergerak sendiri, tapi jemaat juga menolong agar dalam program ini gereja tidak berjalan sendiri, tapi beriringan dengan jemaat yang mendukung dan menolong. Nah, selanjutnya adalah pelayanan kesehatan. Gereja dapat menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, dan ini pasti dibutuhkan oleh semua orang. Saya yakin bahwa ketika kita memberikan layanan kesehatan gratis, banyak orang yang tertarik, bahkan banyak orang yang akan ikut serta. Dan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran bahwa kesehatan itu diperlukan, dan itu menjadikan cara paling ampuh untuk menyadarkan bahwa Yesus itu adalah dokter, di atas segala dokter yang mampu menyembuhkan hanyalah Tuhan kita Yesus. Gereja dapat mengundang banyak orang untuk dapat mengikuti pelayanan kesehatan gratis ini dan berbagi tentang pengharapan dalam Yesus. Jadi setiap pelayanan yang dilakukan, setiap program yang dilakukan diselipkan dengan kasih Tuhan, diselipkan dengan kesaksian, dan orang tuh dapat mengenal bahwa kasih Tuhan itu nyata dapat dilakukan, bukan hanya sekadar perkataan saja, tapi nyata dilakukan. Selanjutnya adalah gereja membuka tempat pelatihan atau mendidik. Nah, di sini gereja menyelenggarakan kelas pendidikan seperti kursus, kemudian adanya bimbingan belajar, kemudian mengembangkan bakat. Nah, ini tidak hanya untuk anak-anak saja atau remaja, tapi setiap orang yang ingin mengikutinya, karena gereja dapat menjadi tempat fasilitas yang baik untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan peluang bagi generasi, baik generasi muda ataupun yang sudah
melanjut usia, tapi itu tidak akan membatasi karena gereja menjadikan tempat di mana dia menjadi fasilitas yang baik untuk mengembangkan diri. Dan dalam setiap sesi, setiap pengajar dari baik itu dari jemaat sendiri, gereja ataupun pendeta dapat memberikan penyisipan nilai-nilai Kristen. Jadi kalau mengajar, gereja dapat memberikan sedikit masukan, pengajaran, pemberitaan Injil, bagaimana Yesus itu seperti apa dan Yesus itu apa dan kenapa orang Kristen seperti ini dan kehidupan orang Kristen seperti ini. Jadi mereka tidak hanya untuk belajar mengembangkan bakat, mengajar untuk menjadi pintar, tapi mereka belajar tentang nilai-nilai Kristen yang kita ajarkan secara sadar tidak sadarnya gitu. Jadi kita bukan berarti langsung masuk dalam metode untuk mengajar, tapi kita sedikit mendikit kita bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu dan kita bisa menyatakan Kristus dalam tindakan kita. Kemudian yang sangat penting adalah adanya kerja bakti atau kegiatan lingkungan, bakti sosial. Nah, gereja dapat terlibat dalam program pelestarian lingkungan. Kita tahu masyarakat kita memiliki banyak sekali program-program. Nah, gereja bisa bekerja sama masuk dalam bagian itu. Jadi jemaat bisa mengikuti kerja bakti, kemudian juga ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap ciptaan Allah. Jadi kita mengajarkan bahwa kita menghargai ciptaan Allah sebagaimana Tuhan sudah menciptakan kita dengan baik, dan itu menjadikan daya tarik bagi orang-orang sekitar kita. Dan melalui kegiatan-kegiatan ini, gereja lokal tidak hanya menjalankan misi sosial saja, tetapi juga membukakan pintu untuk mereka dapat menyebarkan Injil dan mengenalkan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Dengan melayani kebutuhan sosial, gereja membangun hubungan yang lebih dekat dengan komunitas sehingga pesan Injil dapat diterima dengan baik. Kita pelajari bahwa misi sosial dapat dilakukan oleh gereja lokal. Di sini saya meneliti bagaimana Gereja Baptis Indonesia Immanuel Kasongan yang berada di Kalimantan Tengah dapat melakukan misi sosial ini, yang pastinya ini tidak hanya dapat dilakukan tapi dapat diterapkan, dan ini juga menjadikan program-program yang baik untuk dikembangkan. Nah, dalam analisis saya meneliti misi sosial yang dapat dilakukan oleh Gereja Baptis Indonesia Immanuel yang ada di Kasongan, terdapat kekuatan, kemudian juga ada kelemahan, kemudian ada peluang, dan bahkan ada ancaman. Nah, di sini saya akan menyatakan beberapa data ketika saya meneliti bahwa ketika Gereja Baptis Indonesia Immanuel Kasongan ini bisa mengikuti program untuk misi sosial, tapi di balik itu pun juga mereka memiliki kesulitan. Nah, di sini saya akan menyatakan terlebih dahulu kekuatan yang dimiliki oleh GBI Immanuel Kasongan. Nah, di sini adalah gereja yang ada di GBI Immanuel ini berada di Kalimantan Tengah, di mana daerahnya adalah di kabupaten. Di sini adalah daerah yang masih begitu sepi, tapi tidak terlalu sepi, tapi penduduknya adalah 100% orang suku asli, dan di sini menjadikan daya tarik bahwa untuk gereja dapat melakukan bakti sosial, bahkan pun juga pelayanan sosial. Yang pertama dalam kekuatan yang dimiliki oleh gereja adalah jemaat yang setia dan berdedikasi tinggi. Nah, saya meneliti bahwa jemaat yang aktif dan berdedikasi sangat membantu dalam melaksanakan berbagai program sosial dan penginjilan. Nah, dedikasi yang diberikan oleh jemaat terlihat dari waktu dan usaha yang mereka investasikan dalam melayani, mengumpulkan dana, serta membangun hubungan positif dengan masyarakat sekitar. Jadi gereja ini sudah pernah melakukan, tapi tidak dikembangkan. Tetapi ketika mereka melakukan itu, jemaat memang antusias. Tapi dalam setiap melakukannya itu tidak hanya antusias saja ya, jemaat pun juga kesetiaan mereka sungguh luar biasa. Nah, ini menjadi kekuatan bagi gereja untuk meneruskan dan mengembangkan untuk misi sosial. Kemudian gereja ini memiliki jemaat yang semangatnya tinggi. Nah, dalam melakukan pelayanan sosial, jemaat menunjukkan komitmen yang kuat terhadap misi gereja. Jadi jemaat itu tidak hanya mengetahui, tapi mereka juga memiliki aksi. Mereka mempraktekkan, mereka melakukan misi itu. Jadi mereka tidak hanya berdiam diri, tapi mereka memiliki semangat yang luar biasa ketika mereka ada pelayanan sosial. Selanjutnya ada inklusivitas dan kasih. Nah, gereja GBI Immanuel Kasongan ini membuka pintu untuk semua orang yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang dan menunjukkan kasih Kristus melalui tindakan nyata. Jadi mereka tidak melihat yang datang itu siapa, tapi mereka melihat orang yang mau datang dan mereka membuka hati, mereka membuka diri untuk menerima. Jadi memang ini menjadi penguat ya, sehingga orang-orang itu menjadi nyaman, menjadi kuat, bahkan orang itu menjadi nyaman dan merasa bahwa gereja itu menerima mereka. Dan itu menjadi salah satu kekuatan dimiliki oleh gereja GBI Immanuel Kasongan.
Kemudian juga gereja ini memahami betul karena 100% gereja ini jemaatnya asli penduduk di situ. Jadi mereka tahu bahwa apa saja sih kebutuhan masyarakat, kemudian apa yang harus diresponkan dengan program-program yang sangat relevan yang dapat dilakukan, menjadi mitra yang dapat diandalkan. Nah, gereja tidak hanya memahami bahwa mahasiswa itu butuhnya seperti ini, masyarakat itu butuhnya seperti ini, tapi mereka juga dapat meresponi dengan baik. Jadi ketika mereka tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, mereka pun dapat meresponinya dan menjadikan itu adalah menjadikan diri mereka menjadi orang yang dapat diandalkan. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak diandalkan, tapi mereka dapat diandalkan untuk bakti sosial, dan ini merupakan salah satu cara yang kuat dapat dikembangkan. Memang ini menjadi penguat ya, sehingga orang-orang itu menjadi nyaman, menjadi kuat, bahkan orang itu menjadi nyaman dan merasa bahwa gereja itu menerima mereka, dan itu menjadi salah satu kekuatan dimiliki oleh gereja GPI Immanuel Kasongan. Kemudian juga gereja ini memahami betul karena 100% gereja ini jemaatnya asli penduduk di situ. Jadi mereka tahu bahwa apa saja sih kebutuhan masyarakat, kemudian apa yang harus diresponkan dengan program-program yang sangat relevan yang dapat dilakukan, menjadi mitra yang dapat diandalkan. Nah, gereja tidak hanya memahami bahwa mahasiswa itu butuhnya seperti ini, masyarakat itu butuhnya seperti ini, tapi mereka juga dapat meresponi dengan baik. Jadi ketika mereka tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, mereka pun dapat meresponinya dan menjadikan itu adalah menjadikan diri mereka menjadi orang yang dapat diandalkan. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak diandalkan, tapi mereka dapat diandalkan untuk bakti sosial, dan ini merupakan salah satu cara yang kuat dapat dikembangkan. Selanjutnya, adanya keterhubungan dengan masyarakat. Gereja memiliki hubungan erat dengan masyarakat, memungkinkan gereja untuk menjadi suara bagi yang terpinggirkan dan memperjuangkan hak serta kesejahteraan mereka. Jadi gereja ini memiliki kedekatan, kayak katakan tadi bahwa 100% dari gereja ini memiliki penduduk yang tetap, dan jadi jemaatnya adalah penduduk asli di daerah itu. Jadi mereka memiliki hubungan yang dekat antara masyarakat dan gereja. Dan selanjutnya adanya pendidikan karakter Kristen. Jadi di sini sekolah minggu itu tidak hanya terbuka untuk orang percaya, tapi gereja mengajak anak-anak yang ingin belajar, dan biasanya sekolah minggu yang digunakan tidak hanya belajar tentang Alkitab, tapi mereka belajar tentang karakter dan teladan Kristus. Jadi ketika yang non-Kristen mengikuti kelas ini, anak-anak itu tidak terdoktrin langsung melalui Alkitab, tapi mereka memahami sebagai karakter yang baik seperti apa, teladan yang baik itu seperti apa. Jadi gereja ini membuka tempat untuk mendidik dengan baik. Di baliknya kekuatan pasti ada kelemahan. Nah, kelemahan yang dimiliki oleh gereja ini adalah sumber daya terbatas. Kita tahu tadi bahwa jemaat ini memiliki semangat yang luar biasa, mereka punya kesetiaan, tetapi mereka pun tetap memiliki kekurangan sumber daya, di mana dalam finansial, kemudian material untuk mendukung program-program besar yang dapat berkelanjutan. Jadi ketika mereka sudah selesai melakukan satu program, itu tidak bisa berlanjut karena biasanya masih ada kekurangan dalam ekonomi, finansial, dan material, dan ini menjadi kelemahan dari gereja ini. Selanjutnya adalah kapasitas manajemen terbatas, yang adanya ketika manajemen terbatas untuk mengelola program sosial, dan itu menjadi hal menghambat untuk adanya keberlanjutan dari program-program yang akan dilaksanakan, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan, karena itu menjadi penghambat untuk adanya program selanjutnya. Karena ada manajemen yang terbatas, itu pun menjadi kelemahan dalam gereja ini. Selanjutnya adanya kurangnya staf dan relawan yang berpengalaman. Nah, memang gereja ini membuka lowongan, membuka peluang bagi semua orang yang ingin mengikuti bakti ataupun juga sosial. Tapi di sini gereja mengalami kekurangan. Jadi karena gereja GPI Immanuel Kasongan ini berada di kabupaten, nah mereka itu tidak berada di tengah-tengah kota. Jadi mereka berada di tengah kota, dan kurangnya staf dan relawan yang berpengalaman. Jadi karena tidak adanya banyak staf yang relawan yang berpengalaman, memang gereja membuka
sendiri membuka peluang bagi setiap orang yang mau menjadi relawan, tetapi dibutuhkan relawan yang berpengalaman. Jadi bukan hanya relawan yang bisa bekerja, tapi yang memiliki pengalaman, dan itu sangatlah minim karena gereja GBI Immanuel Kasongan ini berada di kabupaten yang sangat jelas bahwa tenaga-tenaga relawannya dibutuhkan di dalam lingkup pemerintah. Jadi sangat sulit untuk gereja dapat menolong atau meminta bantuan para relawan yang memiliki pengalaman, dan itu menjadikan proyek atau program sosial ini sedikit terhambat atau bahkan sulit untuk dilanjutkan. Kemudian penggunaan bahasa. Nah, di sini saya nyatakan karena masih di daerah-daerah pedalaman yang masih dikatakan bukan kota tapi juga bukan desa. Nah, masyarakatnya masih menggunakan bahasa yang dimana bahasa yang mayoritas orang Dayak gunakan. Jadi bahasa-bahasa yang mereka gunakan itu seringkali menjadi penghambat dalam komunikasi. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia di gereja, jemaat seringkali kurang memahami karena mereka hanya memahami bagian dimana pentingnya saja. Tapi ketika kita menjelaskan segala sesuatu berdasarkan bahasa Indonesia baik dan benar, mereka masih bingung untuk mengartikannya karena mereka terbiasa menggunakan bahasa-bahasa daerah mereka sendiri, dan itu menjadi penghambat bagi keberlangsungan sosial yang dapat dilakukan oleh gereja. Dan adanya juga kelemahan ketika gereja ini sulit untuk menarik perhatian masyarakat sekitar karena mereka masih memegang tradisi dan budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Yang kita tahu bahwa suku Dayak, suku Kalimantan Tengah itu masih kuat mistisnya, dan itu menjadi menjadi kelemahan dari gereja ini karena mereka sulit untuk menarik masyarakat lokal karena tradisi yang kuat dan itu tidak sesuai dengan Alkitabiah. Jadi memang ini menjadi kelemahan dan menjadi tantangan bagi gereja tersebut. Dan selanjutnya adanya juga di balik adanya kekuatan, kelemahan, kita juga belajar bahwa adanya peluang. Nah, kalau kita memiliki kekuatan, adanya kelemahan, kita harus mencari peluang. Jadi gereja itu tidak hanya berdiam diri saja, dia harus melihat kesempatan yang dapat dilakukan, dan itu menjadikan peluang untuk menyelesaikan atau melakukan misi. Nah, yang pertama adalah kerjasama dengan pemerintah dan organisasi nirlaba. Jadi gereja dapat membuat koneksi atau relasi yang kuat antara pemerintah dan bahkan organisasi nirlaba supaya gereja dapat menjalin kerjasama dengan setiap program-program yang dilakukan oleh pemerintah, baik pun itu juga oleh organisasi nirlaba. Selanjutnya tentukan. Nah, di sini peluangnya adalah menentukan target penginjilan. Nah, karena di Kalimantan Tengah masih banyak orang-orang yang mengikuti tradisi, jadi mereka masih banyak masyarakat yang belum mengenal Kristus, dan ini menjadi target penginjilan yang membuka peluang bagi gereja untuk membuka program-program yang dapat membuat mereka itu mengenal Yesus dan mengikuti Yesus. Selanjutnya ada kegiatan berbasis keterampilan. Nah, di sini gereja dapat menarik minat masyarakat dengan kegiatan seperti bertani, berburu, dan berternak. Jadi karena di sana masih kuat dengan mayoritas yang pertanian dan berburu, jadi gereja dapat menyediakan sumber daya dan pelatihan. Jadi pelatihan dapat digunakan dan berdasarkan pengalaman dari jemaat. Jadi jemaat yang sudah mengayomi atau punya pekerjaan demikian dapat menjadi guru untuk melatih orang-orang, dan itu menjadi daya tarik dan itu menjadi peluang bagi gereja ini. Selanjutnya ada pentas seni dan budaya. Nah, di sini gereja bisa membuka peluang untuk menarik perhatian, bahkan gereja dapat membangun kerjasama melalui budaya serta dari budaya ini bisa mengenalkan bahwa nilai-nilai Kristus dapat masuk di budayanya, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Tidak hanya mengikuti tradisi, tapi ada beberapa budaya yang dapat dilakukan, seperti halnya budaya untuk sopan santun, kemudian budaya-budaya lainnya yang dapat dilakukan. Nah, kemudian gereja menjadi tempat yang nyaman dan aman, dan menjadi tempat yang bebas dari diskriminasi yang menarik perhatian mereka yang ingin mengenal Kristus. Selanjutnya juga gereja dapat menyediakan pelayanan konseling. Ini sangat penting, menjadikan peluang bagi gereja untuk membantu masyarakat mengatasi masalah emosional mereka, depresi, dan bahkan stres. Dan itu menunjukkan kepedulian dari gereja terhadap mereka. Dan gereja peduli terhadap kesejahteraan mental baik jemaat maupun masyarakat. Itu merupakan peluang-peluang yang dapat dilakukan oleh gereja. Selanjutnya, di tengah adanya peluang pasti ada ancaman, dan ancaman ini adalah yang pertama, kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Nah, setiap bertahun-tahun pasti akan ada pemerintah yang
berubah-ubah, baik itu pejabatnya yang sudah turun dan kemudian dinaikkan lagi penjabat baru, ataupun peraturan-peraturan yang diganti bahkan dikembangkan, dan kebijakan yang berubah-ubah ini menjadi pengaruh keberlanjutan misi sosial gereja. Jadi itu menjadi ancaman di mana tidak bisa menetap ketika sudah adanya program sosial gereja, tetapi ketika sudah ada peraturan baru, dan itu bisa menghambat dan bahkan mengancam tidak terjadinya misi sosial di gereja ini. Kemudian fanatisme dan kepercayaan lokal yang masih percaya dengan hal-hal mistis. Nah, ini menjadi ancaman bagi gereja ketika gereja tidak kuat dalam iman. Adanya masyarakat yang fanatik dengan kepercayaan nenek moyang mereka. Jadi mereka masih percaya dengan nenek moyang mereka, tradisi mereka, dan itu menjadi tantangan bagi gereja untuk menguatkan lagi mereka melalui iman, pengenalan dalam Kristus. Dan ini juga menjadikan ancaman ketika orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka masih mengikuti tradisi nenek moyang dan gereja belum ada kegerakan, dan itu akan berakhir seperti halnya gereja tidak bertumbuh. Kemudian karena di sana masih karena di gereja sini masih memiliki organisasi lain, jadi banyak hal tekanan sosial dan politik. Jadi tekanan dari kelompok yang anti agama, lingkungan politik yang tidak kondusif dapat menghambat upaya gereja dalam menjalankan misi sosial. Dan adanya juga isu keamanan, di mana konflik lokal dan ketidakstabilan politik dapat mengganggu kegiatan gereja dan membahayakan keselamatan jemaat. Jadi ketika ada beberapa masyarakat yang tidak suka dengan adanya gereja, mereka dapat membuat isu-isu yang tidak baik, dan itu akan mengancam atau membahayakan keselamatan jemaat. Dan itu hal-hal yang harus diperhatikan oleh gereja. Nah, dengan memahami kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman ini, Gereja Baptis Indonesia Immanuel Kasongan dapat merencanakan strategi dan lebih efektif serta untuk melayani masyarakat yang memenuhi misi sosial mereka. Jadi gereja dapat melakukan strategi, bahkan kalau kita pahami lagi dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, gereja ini membutuhkan dukungan dari jemaat, membutuhkan bantuan dari jemaat secara rohani, berdoa, menolong dalam doa. Nah, kemudian tidak hanya berdiam diri saja ketika saya tahu bahwa gereja ini memiliki kelemahan dan juga ancaman, saya memberikan beberapa saran praktis bagi Gereja Baptis Indonesia Immanuel Kasongan, dan saran ini diharapkan bisa dilakukan dan mudah untuk dilakukan ketika memiliki hati bergerak untuk menyatakan Injil Tuhan. Salah satunya adalah saran yang saya berikan adalah memperkuat jemaat yang berdedikasi. Jadi melakukan pelatihan dan pengembangan. Saya menyarankan gereja dapat melakukan pelatihan dan pengembangan seperti penyuluhan, adanya seminar, bahkan pelatihan-pelatihan, dan juga adakan lokakarya dan pelatihan rutin untuk jemaat serta relawan yang ingin menolong. Pelatihan ini bisa mencakup manajemen proyek sosial, kemudian pengelolaan dana dan keterampilan komunikasi. Misalnya gereja bisa mengadakan pelatihan sebulan sekali yang difasilitasi oleh ahli di bidang tersebut. Jadi gereja perlu relasi, bahkan perlu interaksi dengan orang-orang. Jadi gereja tidak hanya berdiam diri saja, tapi gereja dapat melakukan kerjasama, dan itu menjadikan hasil di mana adanya pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya, saya memberikan saran yaitu penghargaan dan pengakuan. Nah, karena banyaknya jemaat yang semangat, karena banyaknya jemaat yang antusias, jadi kita perlu untuk memberikan penghargaan ataupun apresiasi kepada jemaat, yaitu memberikan sertifikat atau penghargaan kepada jemaat yang kenang-kenangan, menunjukkan dedikasi tinggi seperti halnya relawan bulan ini. Nah, mereka bisa dapat piagam atau mungkin medali yang bisa digunakan, dan mereka juga dapat kenang-kenangan. Nah, ini bisa menjadikan peningkatan motivasi bagi jemaat. Bukan berarti mereka melayani untuk mereka dapat hadiah ya, tapi di situ adalah cara gereja menghargai setiap pekerjaan jemaat. Nah, selanjutnya yang saya sarankan adalah meningkatkan sumber daya. Tadi kita tahu bahwa kelemahannya adalah kurangnya finansial, kemudian kurangnya material. Nah, ini gereja dapat melakukan penggalangan dana, tidak meminta, tapi melakukan acara penggalangan dana seperti konser amal, kemudian adanya bajar, kemudian adanya perlombaan-perlombaan, kemudian juga gereja bisa mengadakan bakti sosial, di mana itu menunjukkan minat dan bakat orang yang tadinya sudah dilatih oleh gereja dapat ditunjukkan, dan ketika orang menonton itu menjadikan sumber daya atau sumber dana untuk bisa menjadi uang kas bagi gereja untuk melaksanakan setiap proses, dan gereja bisa mengadakan melibatkan masyarakat untuk menjualkan produk-produk lokal yang ada di situ. Jadi ini dapat menolong. Dan selanjutnya saya juga menyarankan gereja perlu adanya kemitraan dengan organisasi lain. Jadi gereja tidak hanya bekerja sendiri. Jika gereja memiliki relasi dan membangun kemitraan dengan perusahaan dan yayasan untuk mendapatkan dukungan, maka
gereja bisa memiliki kerjasama dan dapat melaksanakan pekerjaan sosial ini tidak sendiri tapi akan didukung dan ditolong. Nah, selanjutnya, saya menyarankan gereja menyediakan dan memanfaatkan teknologi karena saat ini di zaman sekarang teknologi sangat berkembang besar bagi kehidupan kita, berdampak dalam kehidupan kita. Jadi gereja dapat memanfaatkan teknologi seperti media digital, gereja bisa buat akun media sosial dan juga bisa membuat website untuk menyebarkan informasi dan menggalang dukungan. Nah, di sini gereja menggunakan media sosial ini bukan untuk pamer, tapi bisa menjadi tempat, menjadi berkat untuk orang-orang sekitarnya. Jadi pengenalan misi tidak hanya interaksi tatap muka seperti ini, tapi bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, tidak terbatas ruang dan waktu. Dan itu digunakan dengan media digital, media sosial. Nah, misalnya juga gereja bisa membuat kampanye di media sosial tentang kegiatan sosial dengan hashtag khusus, misalkan gereja GBI Manuel, hashtagnya pelayanan sosial. Nah, itu nanti akan mendukung atau menjadikan orang-orang yang melihat terberkati. Kemudian dengan adanya media sosial ataupun teknologi bisa digunakan untuk konseling online. Jadi gereja bisa menyediakan wadah untuk konseling, sediakan layanan konseling online. Jadi bisa menggunakan video call, Zoom, bahkan chat secara pribadi antara gereja pendeta dengan orang-orang yang ingin dikonseling untuk menjangkau lebih banyak orang. Nah, gereja bisa menawarkan sesi konseling gratis setiap minggunya. Jadi tidak dipunguti biaya dan ini menjadikan peluang di mana misi dapat dikenalkan, gereja dapat dikenalkan dan dikenal untuk misi-misi Kristus. Jadi ketika menjadi membuka sesi konseling, jadi gereja tidak hanya mengkonseling saja tapi menguatkan dalam Kristus, dan itu menjadi wadah di mana mereka mengenal Kristus. Nah, selanjutnya saya juga menyarankan untuk mengembangkan program-program yang relevan seperti kebutuhan lokal, melakukan survei kepada masyarakat apa saja sih yang saat ini dibutuhkan, kemudian budaya lokal apa saja yang saat ini sedang disenangi oleh masyarakat dan dapat dilakukan di gereja. Kemudian juga gereja perlu yang namanya update. Nah, saran saya di sini adalah gereja di GBI Manuel Kasongan perlu update tentang apapun yang terjadi, baik itu pemerintah, keadaan, kondisi saat ini. Jadi tidak hanya berdiam menunggu kabar saja, tapi update secara langsung. Jadi bisa menggunakan media sosial untuk melihat apa saja sih saat ini sedang terjadi gitu. Nah, perlunya juga edukasi dan pemahaman yang penting bagi setiap jemaat yang ingin melayani. Jadi jemaat melayani itu bukan karena kemuliaan nama mereka, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sini saya memberikan saran yang sangat praktis dan saya harapkan gereja ini dapat melakukannya, dapat menerapkannya dalam kehidupannya. Dengan langkah-langkah ini, Gereja Baptis Indonesia Immanuel Kasongan dapat memperkuat partisipasinya dalam amanat agung serta menjangkau lebih banyak jiwa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sekian dari saya. Silakan Bapak Ibu dapat memahami betul bagaimana kita menyampaikan misi Tuhan, bagaimana kita menjalankan misi Tuhan, dan kita dapat mengerti bahwa tugas kita sebagai orang percaya bukan hanya menjadikan diri kita orang percaya saja, tetapi kita harus menjadikan orang lain menjadi murid Kristus dan membaptiskan mereka dalam nama Tuhan. Dan ini adalah perintah Tuhan yang mutlak, tidak bisa ditolak dan bahkan tidak bisa ditawar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Biarlah apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.